Sebenarnya kalau dari sisi anggaran pendidikan itu tidak bisa kita katakan lebih beruntung ya. Karena kan mandatori undang-undang itu 20% kan tidak bisa tawar lagi. Termasuk pada saat kita akan melakukan asistensi APBD, itu pasti poin penting yang harus dilihat adalah apakah alokasi anggaran 20% untuk sektor pendidikan sudah terpenuhi atau belum. Sehingga kalau toh nanti ada pengurangan-pengurangan atau pergeseran-pergeseran tentu bukan di sektor pendidikan, pasti sektor yang lain. Nah, tinggal sektor yang lain itu apa saja. Nah, tentu perlu ada rapat antara Badan Anggaran dengan TAPD untuk memutuskan itu. Nah, cuma kalau menurut saya dengan posisi penjelasan dari Menteri Keuangan, harusnya kita ini masih tetap aja memakai APBD yang ada, gitu, tapi dengan strategi ditandai mana peluang-peluangnya yang akan posisinya kita bintangin. Kalau nanti pada posisi berjalan masih memungkinkan, itu lanjut. Kalau tidak, berarti kita luncurkan di tahun berikutnya, gitu. Karena menurut saya seharusnya yang kita bisa yakinkan kepada pemerintah pusat itu adalah bahwa kita mampu untuk daya serap anggaran. Jangan sampai nanti APBD kita besar tidak dikurangi, tapi justru silvanya tinggi. Nah, itu kan harus kita manajemen juga. Nah, kalau ternyata kita bisa meyakinkan pemerintah pusat dalam artian penyerapan anggaran itu, nanti di posisi pertengahan tahun kita kan bisa menyurati Kementerian Keuangan bahwa sampai pada posisi bulan sekian kita sudah terserap sekian persen dan itu masuk kategori produktif gitu. Nah, sehingga tinggal kita melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan dan melihat penjelasan Pak Menteri Purbaya itu memungkinkan untuk daerah itu ditambah kembali. Makanya saya menyarankan supaya postur APBD kita pakai itu APBD yang ada saja, tapi dengan kita menyurati Kementerian Keuangan sebagai pengetahuan, diketahui, dan sekaligus itu sebagai modal bagi kita dalam rangka konsultasi tahapan pelaksanaan anggaran berikutnya. Berbicara secara general pendidikan, kita tuh lebih dari 20%. Kenapa? Karena gratis pol itu kan cukup teranggarkan cukup signifikan gitu. Cuma persoalannya gratis pol itu tidak masuk kewenangannya provinsi, sehingga tidak masuk di dalam proporsi yang 20% itu.